everyone. Kalau kalian pergi ke Indomaret, karyawan di sana pasti akan menyambut kalian dengan ucapan selamat datang di Indomaret. Tapi pernah nggak sih kalian pergi ke kantor bupati disambut layaknya di supermarket? Kalau ada yang pernah mengalami, bisa langsung komen di bawah ya. Oke. Good governance pertama kali dipopulerkan oleh lembaga dana internasional seperti World Bank, UNDP, dan IMF karena berpandangan bahwa setiap bantuan internasional untuk pembangunan negara-negara di dunia, terutama negara berkembang, sulit berhasil tanpa adanya good governance di negara sasaran tersebut. Good governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan kepada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan. Pada dasarnya, konsep good governance itu memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan demokratis yang menekankan kesetaraan antara lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pada pandangan ini merupakan suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga negara dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya. Pada intinya, good governance itu memiliki 3 elemen yang mendukung tercapainya pemerintahan yang baik, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi, good governance sendiri tidak hanya berlaku untuk pemerintahan pusat saja loh, namun juga sampai pada tingkat lokal atau daerah. Local governance atau pemerintahan desa menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mewujudkan tugas tersebut, maka pemerintah desa itu dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan maupun kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan desa, sehingga benar-benar mengarah pada praktik good governance, bukan bad governance. Lalu, prinsip apa aja sih yang mendasari agar bisa terwujudnya good governance itu? Pada tahun 1997, United Nations Development Program atau UNDP merumuskan 9 prinsip yang harus ditegakkan untuk bisa melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Prinsip tersebut diantaranya yaitu participation atau partisipasi, rule of law atau penegakan hukum, transparency atau transparansi, responsiveness atau daya tanggap, consensus orientation atau berorientasi pada konsensus, equity atau keadilan atau kesetaraan, effectiveness dan efisiensi atau efektivitas dan efisiensi, equitability atau akuntabilitas, strategic vision atau visi strategis. Agar bisa terwujudnya good governance, maka diperlukan kondisi birokrasi yang sehat ya teman-teman. Birokrasi menurut Kumoroto merupakan sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Namun, secara umum birokrasi itu merupakan suatu prosedur atau sistem baik dalam pemerintah publik maupun swasta. Maka dari itu, birokrasi sangat penting untuk mewujudkan good local governance ini teman-teman. Namun,
kondisi birokrasi di Indonesia sekarang itu tidak seperti kenyataannya, mulai dari pelayanannya yang berbelit-belit, korupsi oleh partai politik, ditambah adanya pandemi COVID-19 seperti saat ini. Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 4.607 kasus baru di Indonesia. Beralih ke kasus korupsi, Saudara, Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidi mengaku terpaksa memberikan suap kepada pejabat Kemenpora agar dana hibah bisa segera cair. Pemirsa, Kejaksaan Agung menaksir kerugian BPJS Ketenagakerjaan mencapai 20 triliun rupiah. Kerugian dalam jumlah besar tersebut diduga akibat dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan salah satu sumbatan dalam pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 adalah birokrasi yang lambat. Saya itu berusaha untuk ngurus akta kematian. Katanya sih lewat online. Karena saya nggak bisa buka sendiri, saya lewat tetangga-tetangga minta bantuan, ternyata juga nggak bisa. Nah, tanggal 25 Agustus, berkas itu sudah masuk di Dispenduk. Nah, tapi kok kenapa hingga beberapa minggu kok nggak bisa diakses lewat kelurahan? Akta anak saya kok nggak bisa, sementara yang lainnya bisa, gitu loh. Menurut Jurnal Standar Pelayanan Publik, di era transisi new normal, pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan bertambahnya beban kerja yang harus dijalankan oleh para birokrat. Selama berbulan-bulan menghadapi pandemi, semua sektor dituntut untuk beradaptasi, tidak terkecuali sektor pemerintah. Eits, jangan khawatir teman-teman. Kita juga ada loh inovasi pelayanan publik demi mewujudkan good local governance di era pandemi. Inovasi pelayanan publik di Indonesia saat ini mendorong adanya akselerasi tunggal untuk melawan COVID-19 seperti digitalisasi, Jogo Tonggo, pusat informasi, koordinasi, dan lain sebagainya. Dari materi di atas, kita dapat menyimpulkan, good governance didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, sangat tergantung dari 3 lembaga yang menyusun governance tersebut, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Ketiga lembaga ini harus menjaga kesinergian dalam rangka mencapai tujuan, karena ketiga domain ini merupakan sebuah sistem yang saling ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan. Dikategorikan pemerintahan yang baik jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran, memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat, kesejahteraan spiritualnya, dan penuh dengan kedamaian. Mungkin itu saja materi yang dapat kami bawakan. Saya Muhammad Rafiq, Astania dan Cantika mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.